kali pertamanya kata cowok bakalan bikin cerita kamar bareng teman kamar. Tema yang mau kita bahas kali ini adalah seharus apakah galau itu diposting di sosial media? Posting kegalauan di sosial media. Iya. Menurut kalian sepenting apa galau kita posting? Kita. Iya, kan yang sering galau kan apa ya? Seberapa penting buat kalian kesedihan dipublikasikan di sosial media? Kalau aku sih ya, memposting kegalauan di sosial media itu kalau dibilang harus, nggak harus. Kalau dibilang salah ya belum tentu juga salah. Karena kalau menurutku pribadi, kalau aku ngapain aku nge-posting, ngapain orang lain tahu aku lagi galau kan? Ya cukup orang-orang dekat, tempat-tempat aku sharing. Ya sama, misalnya banyak tuh orang, nggak usah lah kegalauan kan. Contohnya misalnya dia bersyukur sama Tuhan kayak gitu kan. Ya Tuhan nggak main WA, ya kan? Tuhan nggak main IG. Aku sering aku nengok kayak gitu. Tuhan aku bersyukur gini. Gitu. Aku pernah balas. Tuhan nggak main WA, Tuhan nggak main WA bro. Gue bilang kayak gitu. Tapi ayatnya dibikin quotes. Tapi kalau ayat ya mungkin jadi pedoman dia mungkin kan. Itu dia. Kalau dari aku kita coba tengok alasan ya kan. Menurutku ya, orang-orang yang biasa posting kegalauannya itu sebabnya gini. Misalnya nih aku sedih nih. Nah tapi kalau cuman aku yang tahu, jadi kependam aja. Nah kenapa dia posting? Karena dia di situ butuh namanya perhatian. Iya. Nah menurutku, jadi orang-orang yang biasa posting galau-galau, apalagi kalau dia udah posting kan, background hitam, terus kata-kata aku galau. Nah gitu, jadi dia butuh perhatian dari orang lain seperti itu. Ya setuju. Itu ada yang kayak gitu. Dia ingin biar terungkap keluar gitu kan. Dia nggak cuman galau sih, kadang juga sedih atau nyindir juga tuh, sering tuh nyindir. Tapi kalau menurutku ya, kalau dia ini kan biasa cewek kan, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa cowok ya kan. Apa kalau misalnya cewek ya maklum aja kan, namanya cewek makhluk sosial yang paling butuh sama perhatian. Tapi kalau cowok cuy, waduh itu manusia rakyat. Oke. Sekarang gini. Pertanyaannya dibalik dulu. Menurut kalian, ini kan berarti daripada sudut pandangnya dirubah dulu, dari kita dulu. Menurut kalian gimana pendapat kalian ngelihat postingan galau cowok? Postingan galau cowok, story galau, postingan galau, feed galau. Kalau aku sih ya, aku jujur nggak pernah sih kayak gitu galau di posting. Cuman mungkin bagi sebagian cowok ya mungkin itu ada maksud sih. Maksudnya ya dia mau menyembuhkan luka yang ada di dia itu, mungkin caranya kayak gitu, perlahan-lahan ditutupin dia. Untuk menyindir yang lain mungkin bisa jadi bermaksud untuk ngajak balikan penyebab dia galau, bisa jadi. Banyak faktor sih, cuman kalau aku nggak lah. Tadi kan bilang kalau cerita galau cukup sama orang-orang dekat. Emang selalu orang dekat bisa dipercaya? Padahal dia bisa, kemarin dia cerita sama aku galau, ini. Nah itu dia, itu balik ke kepercayaan dia yang di apa itu bahasanya tuh. Tapi kan, aku nih nggak akan nyebarin rahasia kamu, tapi tiba-tiba besok banyak orang tahu soal kita lagi ada masalah sama gebetan, sama pacar, atau ya sama mantan. Nah itu fenomena itu dikatakan kecelakaan sharing. Kalau dari aku gini, kenapa kita enaknya ngobrol sama orang dekat gini? Karena kalau misalnya orang jauh nih, kita harus ngobrol itu dari awalnya lagi, ya enggak? Kalau misalnya ke teman, berarti dia udah tahu background kita kan. Oh si ini lagi gini, dia udah sampai sini. Jadi pembicaraan itu enggak dari jauh lagi. Kalau misalnya stranger nih, emang kita di niatnya mau sharing, terus dia membuka telinga untuk kita sharing. Tapi kan kita harus bercerita dari awal lagi ya kan. Oh aku gini, masalahnya ini. Kalau sama teman kan langsung masalahnya aja. Berarti langsung singkat cerita, kesimpulan dan solusi ya kan. Ya cuy, kalau biasa sama kawan udah tahu biasanya bukan kawan sih, sahabat ya kan. Sahabat udah tahu pribadi dua makhluk ini, dari sisi cowok, si cewek juga gini. Oh aku punya solusi seperti ini. Nah kalau misalnya beritanya kemana-mana, itu kecelakaan sharing. Sama gini sih, ada istilah pandai-pandai lah memilih telinga untuk mendengar kan.
Jika kau butuh Tadi pembahasan kita itu sampai mana? Cowok memposting kegalauannya. Gimana pendapat kalian soal cowok yang sering posting, bikin feed, bikin story soal kegalauan? Menurutku itu cowok lemah, karena cowok itu menurutku ya bahunya untuk tempat pengaduan yang seperti itu ya kan. Misalnya ada yang mau sharing itu ke cowok biasanya ya. Tapi gimana kalau itu dilakuin buat hal-hal profesional? Kayak kita bikin konten kan, itu biasanya kita bersumber dari keresahan. Iya. Penulis nggak mungkin, kalau penulis ceritanya seneng terus, jarang orang baca. Orang-orang itu tertarik sama hal yang menyedihkan, yang menyakitkan. Pokoknya nggak tahu kenapa manusia itu suka banget lihat orang susah. Padahal sekarang aku curhat sama kalian. Mungkin di awal kalian dengar curhatanku mungkin bakalan geli-geli ketawa. Kalian bikin bahan lucu. Nah, itu kan di situ jadi tuh kita mentransfer yang tadinya itu cerita sedih, tapi juga di situ kalian berperan gimana caranya kalian jadiin cerita sedih tadi buat bahan humor, buat ngilangin kesedihan si teman tadi. Ya itu berarti konten yang mendukung kesembuhan dia, berarti gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi kayak kalau sekarang kan di Instagram kan, nggak cuman di Instagram lah, penulis buku sekarang itu kebanyakan cowok. Penulis buku banyak berarti cowok. kebanyakan apa di dunia ini kebanyakan yang galau cowok. Iya, padahal kata makhluk lemah cewek. Ya nggak lemah juga kan cowok, cewek. Cowok terus. Kan banyak juga cewek yang kuat. Ya kalau aku sih memang cewek kuat kalau menurutku ya. Yang namanya cewek lah kuat lah menurutku ya. Karena pada dasarnya mereka memang yang lemah itu fisik mereka, hati mereka itu kuat. Ya mungkin kalau kita sering nengok cewek nangis, cewek histeris gitu, itu yang ya karena mereka udah kena batas kuatnya mereka itu. Kenapa bisa cewek nangis gitu, atau mereka kayak saking berada di titik terendah mereka, kesedihan mereka itu karena udah ditembus gitu, batas kekuatan mereka itu udah ditembus. Jadi ketika mereka udah memberi betul-betul kepercayaan mereka dan dihianatin, dan di situ bukan berarti cewek lemah menurutku ya. Tapi kan yang punya batas itu kan nggak cuman cewek aja, cowok juga punya batas. Kalau aku mungkin gini, kenapa ada kau bilang kan cewek kuat kan. Kalau menurutku gini, tergantung sudut pandang sih. Kalau misalnya cewek nangis, orang nggak biasa, ya enggak? Oh biasa ceweknya dia. Tapi kalau cowok nangis, belum bakal dia ini, ya kan? Karena ini sudut pandangnya. Kalau cewek nangis biasa, kalau cowok menangis itu udah dianggap lemah. Iya, tergantung masalahnya. Aspek masalahnya ya kan. Ya mungkin dari kalau galau sih emang cowok biasanya sok kuat kalau galau. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang mengarah ke keluarga, mungkin dia bisa, kalau misal ibaratnya nangis ya bisa nangis nih. Ya wajar sih. Kayaknya semua orang sih kalau gitu. Wajar kalau memang semua orang nangis. Cuman kalau yang kita bahas tadi itu kan masalahnya mempublish kegalauan di sosmed. Kan butuh perhatian, kan makhluk sosial. Iya, makhluk sosial. Dan berarti bisa dibilang mereka yang memposting di sosmed itu yang kurang perhatian. Ya itu satu. Media promosi buat buku mereka. Itu satu sih. Tapi aku pernah ngobrol-ngobrol kan sama kawan. Terus kayak ini kebetulan cowok. Aku paling jengkel kalau misalnya kan kita buka IG, buka story, cewek, kan? Mau satu muka pun, mau setengah muka pun wajar, cewek, cewek, cowok anjing, ya kan sih. Aku ini ya kan, ya namanya kita ini kita harus tahu sebabnya kan. Sharing. Menurut dia, tanya kan, kenapa kok ini suka posting satu muka gitu di story kan, bukan story IG, story WA kan, itu jam scare menurut. Ini yang ditanya cowok apa cewek? Cowok. Kalau cewek aku nama aja. Nah, terus menurut dia kenapa dia gitu? Karena gini, aku tuh makhluk berekspresi, ya kan? Iya, aku terima aku berekspresi, tapi ekspresimu itu mengganggu mata aku, bangke. Iya kan? Berarti
cara orang berekspresi beda-beda. Iya. Dan cara berekspresi seperti itu salah menurutmu? Ya kan salah sih, salah bener itu kan Kurang tepat. ya kurang tepat. Kalau salah kan udah mutlak gitu, kurang tepat. Jadi buat cowok-cowok kalau bikin story janganlah satu muka bangsat. Iya kan? Kalau bikin cewek enak gitu ditengok ya kan, pemandangan indah ya kan, tapi kalau cowok pantai ini apa ya? Gak apa-apa. Dan nanti kita kasih Kasih titik kan. Tapi kalau misal bikin story muka full, tapi di frame itu ada satu titik yang mengundang mata kalian menuju objek kedua dibandingkan objek utama. Itu berarti objek utamanya kurang enak dipandang Pak biasa. Menganggap nggak usah dibahas, udah nggak usah dibahas itu. Kalian punya nggak temen yang punya 2 akun? Cewek atau cowok nih? Cowok. Oh, cowok. Punya 2 akun yang dimana yang satu akun itu dipilih buat posting hal-hal yang menurut dia tentang soal kebahagiaan dia. Terus satu akunnya itu cuman buat nunjukin ketika dia lagi sedih, down, galau, ya bla 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 sejenisnya. Untungnya belum pernah sih aku. Dan teman gue yang kayak gitu cowok ya. Nah, kalau aku pakai gini, yang apa? Kan ada gini, akun utama sama second account. Second account. Yang second account ya tempat dia seperti apa? Tempat- Sedih-sedih Ah. segala macam. Nah, kalau menurutku ini yang harus ini cocok dilakukan. Kenapa? Kan kalau misalnya dia cuma punya satu IG, mau nggak mau kita follow ya kan? Karena kawan. Jadi di situ sekalipun mau dia posting satu muka ya kan, kalau cowok ya satu muka ya nggak apa-apa lah. Itu kan kalau misalnya dia akun utama mau nggak mau kita follow, jadi mau nggak mau kita lihat ya kan. Nah kalau dia punya sekian ada 2 akun, terus di akun keduanya ini dia kayak gitu santai. Gak usah follow. Gak usah follow. Tapi kan- kita punya usi tidak usah follow. Tapi kan biasanya tetap di repost di akun Akun utamanya. Nah, itu dia ngapain bikin 2 akun kayak gitu? Iya. Mending dia bikin satu akun ya, share yang kayak gitu, bikin filter aja teman dekat. Iya kan Nah. kan biasanya yang akun kedua pakai nama samaran. Yang aku jumpain cewek sih kayak gitu. Oh, cewek. Satu akun utama, satu akun yang untuk ya abstrak lah, bebas lah mau Kayaknya ngapain. aku deh. tahu siapa. Siapa ceweknya? Banyak pak. Yang itu ya? Yang itu. Yang waktu itu kan? Yang waktu itu. Bukan, dia keluarga mau. Tatin. Keluarga, emang keluarga ini, ini apa kalau keluarga kalau tidak bisa jadikan pacar, untuk jadikanlah keluarga, biar tidak putus hubungan ya kan? Oh, itu bisa nyata ya? Anjing. Oh, dia udah curhat. Enggak cuy. Nah ini nih, Ini. berarti Kepancing. dia menyebar sharing kisah buruk dia, pengalaman dia Ya. ke sosmed kan? Ke sosmed. Tapi kan nggak kudu sebar di sosmed cuy. Ini Ya. numpang sosmed orang. Iya. Terus Tapi kan jadi mereka kan punya opsi untuk tidak follow aku sebenarnya. Terus kalau nggak bisa jadikan pacar, jadikan apa? Keluarga. Sekali lagi nih. Keluarga. Lanjut, lanjut. Untung keresahannya kan jadi upload di. Tapi mending kayak gitu ya kan. Nanti ya sekalipun tidak jadi, jadikanlah keluarga. Daripada Oh. gini ya, daripada aku tembak balik anjing. Oh, Gini daripada ya kan. Emang udah jauh-jauh ya kan. Udah dekatnya sampai ibu bapaknya kan dikenal dia. Ibu bapaknya udah gini ya kan. Sampai kalau dia nggak ada ditanyain cuy. Aku pernah kayak gitu. Udah sedekat gitu Pak dia. Udah sedekat gitu Pak dia kan. Terus nggak jadi. Entah apalah masalah, tapi tidak jadi kan. Tapi dia masih sering nge-DM. Kalau masih sering nge-DM nggak apa-apa Pak D. Ini udah nggak jadi, tapi mau Ya. bilang jadian enggak. Tapi tiba-tiba break ya kan. Kayak musuhan Pak D. Musuhan. Mau saling mentok-mentok ketemu itu saling sapa aja. Kan biasa kalau sama mantan pun bagusnya sekalipun dia mantan kita tetap cerita-cerita ya kan. Bagus. Itu kan Ini Pak D, Itu kan udah pikiran. mulai dari mantan Pak, cuman deket cuy.
Udah sampai nggak saling mau ngobrol pun tidak cuy, cuma sekedar sapa aja. Sedih. Tapi ada nggak di share ini? Ada di share? Di share Cuman di sosmed? cuman di sini. Cuman di sini. Enggak, aku nggak share, aku nggak share. Tapi nggak share. aku kan berbagi pengalaman ke teman-teman ya kan. Siapa Kenal tahu. ke siapa ya kok? Siapa tahu teman-teman yang dengar nasibnya sama. Iya. Oh, pas. Tapi kebanyakan pasti sama sih. Ada, woy. Kalaupun cuma satu kan ada. Ya semoga yang lihat nggak cuma satu kan. Jadi yang cowok itu tadi share nggak ke sosmed? Di share. Hah? Yang mana? Share nggak Di share. kesedihannya ke sosmed? Yang mana? Yang tadi cowok yang barusan. tadi. Oh tidak ya. Oh, Tidak kan? tidak. Berarti bagus kan? Bagus buat teman-teman yang punya pengalaman gitu jangan di-share, nggak usah. Share-nya di sini aja. Iya, di Share-nya teman-teman di sini Emang kan aja. di sini kita nggak bilang nama cuy. Iya. Jadi jatuhnya. Tapi aku bukan- tahu. Tapi padahal dia sendiri ya. Nah, itu berbagi pengalaman. Oh, berbagi. Jadi kalau yang malu buat malu buat share kegalauan nanti datang ke sini aja kita cerita Boleh, lucu-lucu di sini. boleh. Pasti dulu. Tapi kan dari gini orang itu bisa dapat pengalaman ya kan. Oh mungkin ada nih cewek ikut taksir ya. Emang udah ditaksir nih. Menurut dia gerakannya udah jauh. Tapi menurut si cewek nggak cocok sama gue kan. Jadikan keluarga. Iya kan. Masuk betul. Setuju. Jadikanlah keluarga biar Keluarga. apa? Biar tidak putus hubungan kalian. Ngudut dulu di ngudut, biar lancar cerita. Sambil minum. Aduh. Ini Anjing jangan itu Pak deh. Bangsat. Pak deh. Iklan. Semoga Red Label datang ke sini ya. Buat Tapi kita nggak ngasih contoh buruk ya buat minum-minum. Kita Iya. paling cuma Iya. ngerokok aja yang sebatas normal. Karena gimana pun kita juga nggak mau mengarahkan kalian ke hal-hal buruk. Cukup hal-hal galau. Cukup jadi pelajaran lah. Bahasanya Buat gini Pak teman-teman. deh. Atau siapa tahu buat kalian yang nantinya denger cerita kita, kalian belum pernah ngalami tapi ya seenggaknya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Nah, ya pas itu. Tapi kalau menurutku lagi nih ya, balik ke share di sosmed kan, share kegalauan di sosmed itu nggak bisa kita salahkan. Ya. Mungkin kalau kita nggak suka, yang kita salahkan itu mata kita yang melihat, ya nggak? Aku nggak perlu nih lihat ini ya. Kita jangan salahin dia, kita salahin diri kita sendiri. Mungkin tujuan dia untuk orang-orang yang merasa wajar melihat itu. Mungkin dia Oh, ngerti. tujuan dia ada orang-orang salah satunya, tapi bukan kita gitu. Tapi pernah nggak saking frontalnya ya gara-gara kita nggak nyaman sama postingan temen soal galau-galau, kita DM dia, ngapain sih kamu share hal-hal galau gitu ke sosial media, bikin malu, malu jadi temen. Pernah nggak sampai kebablasan sejauh itu? Enggak sih, cuman nih, yang kayak gitu keseringan sih jadi digibahi. Digibahi. Emang itu cuy, negara ini kan gibah menggibah udah menjadi budaya ya. Nongkrong tanpa gibah kurang cuy. Bukan gibah namanya, bahasa halusnya menceritakan pengalaman orang Menceritakan lain. pengalaman Iya, Teman kita, iya kan? teman kita sendiri ya kan. Iya, biar jadi aku ada pengalaman sini nih. Oh biasa dapat pelajaran hidup biar tidak terulang ke dia. Jadi menggibah itu tidak apa-apa. Ngomong-ngomong soal gibah, jangan lupa teman-teman nanti main ke Kopi Gibah di Mitra Mall. Wih, Iklan. berarti pembahasan kita tentang share kegalauan Share di sosmed. kegalauan di sosmed buat cowok. Dari kata-kata tadi ini ya, tergantung bangsa pasarnya. Iya. Misalnya kan mungkin saja niatnya nge-share gitu, tapi bukan pasarnya bukan kita. Iya. Pasarnya orang-orang yang menganggap itu enak dilihat. Kalau ada ya anjing, kalau ada. Nah, pernah nggak kepikiran kan ya itu tadi, dari sekian jumlah follower kita kan yang namanya dari presentase follower kita, kadang tuh ada yang ngerasa kok yang dialamin dia sama ya kayak yang aku alamin kemarin atau hari-hari lalu. Oh, makanya pas si orang ini bikin konten galau tuh dia pasti bikin reaction, Respon baik. respon baik. Nah, itu yang dinamakan pemasaran yang tepat. Iya. Itu maksud si Aldi tadi. Target dia Target. tepat, pas. Jadi paling bisa jadi konseling sama-sama tuh kayak gitu. Dia respon baik, baru dia curhat, ya gitulah. Saling merasakan pengalaman yang sama ya kan. Pahit Tapi pula gini sih, pengalamannya. mungkin agak keluar dari topik ya. Pernah nggak kalian kayak apa? Misalnya kita cowok terus nge-follow
taruhlah bukan saling follow kan nama cewek. Cewek ini kita cuma follow nih, bukan siapa-siapa terus mau apa? Cukup kenal lah, cukup tahu lah sih dia. Tapi kita mau bilang ada hubungan spesial nggak ada, mau DM apa segala macam nggak ada. Tapi diblokir. Bukan diblokir sih kayak dihapus gitu pertemanannya. Pernah sih, Pernah. Dihapus atau nggak diblokir. Padahal kita nggak ada ini anjing, kayak nggak ada mau DM pun nggak ada, cukup tahu oh iya si A ya. oh tapi kita diblokir nih sama dia. Iya anjing. Tiba-tiba ya pernah. Itu kenapa bang? Oh, Dipertanyakan ya kan? oh itu ada cerita di balik cerita itu. Pasti ada alasan di balik alasan itu. Biasanya ada orang ketiga. Antara ketiga, kelima kan netizen ini banyak, bos. Dia bisa jadi nih ya. Kita lagi duduk nih ngerokok di sini. Ngerokok. Di sana tuh kita sedang Ceritakan. digibahin Iya. karena A, karena B, karena C, ya kena pula ke kita kayak gitu. Padahal ini dia kenal aja enggak cuy. Iya, kita nggak kenal. Kenal enggak, keluarga bukan. Diblokir. Seperti itu the power of Kalau aku ya, netizen. kalau aku malah mikir gini, pas kita follow terus diblokir atau dihapus, man, kayaknya dihapus. Aku malah mikirnya dia yang menganggap kita ini entah orang yang dekat dia sama dia itu ancaman. Contoh anjing, contoh. Itu contoh atau Ini apa kan? Nggak apa-apa. contoh atau pengalaman itu? Pengalaman dari bukan aku. Pengalaman dari bukan aku. Soalnya aku tahu juga. Bukan dari aku cuy, bukan dari aku. Jadi gini, misalnya si A follow si B, terus tiba-tiba dihapus lah pertemanannya, entah dihapus atau diblokir. Menurutku pertama si cewek ini dia punya cowok dan si cowoknya ini sekalipun mereka tidak ada hubungan Posesif. posesif kita lihat. Kenapa? Dia menganggap si cowok ini, wah ini ancaman ini lagi, harus di-unfollow ini tak. Ya begitu. Padahal orang berdua ini tidak ada hubungan apa-apa, cuma cukup tahu. Ya biarlah, itu hak semua orang ya kan. Tapi itu anjing, kalau cowok kayak gitu gimana cuy? Terlalu posesif. Bisa jadi ada. Ada cuy. Kemungkinan itu ada. Ada Di sekitar kawanku kita. soalnya terjadi kayak Ada gitu. di sekitar kita. Kecuali apa deh? Kecuali apa? Kecuali gini, kecuali emang si cowok ini kayak ada pergerakan ya kan, kayak ada nge-DM. Nah itu ada yang wajar kalau Ada alasan gitu kan. iya, oh ini si cowok ini pernah nge-DM, wah takutnya ini berbahaya untuk hubungan kita. Takutnya ya. psikopat ini. Lagian kan masih pacaran, nggak apa-apa. Iya kan. Kita kan masih mencari siapa yang terbaik. Nah, makanya Mana yang terbaik. aku kurang setuju sama cowok atau cewek yang ini terlalu posesif sampai kayak gitu, apa ibarat kata membatasi pertemanan dia. Terus berarti kita sini sepakat ya. Apa sepakat apa? Sepakat nih kita. Sepakat apa ini? Ketika mengunggah kegalauan di sosmed itu bukan kesalahan dia yang mengunggah. Oke, jadi gini aja. Menurut pandangan kalian, gimana orang, ya ini entah cewek atau cowok ya, karena kan ya itu balik lagi mereka punya pasar masing-masing. Menurut kalian tentang cewek atau cowok yang suka berbagi, posting, cerita, story, feed soal kegalauan mereka. Dari sini dulu, dari sini. Nanti dia terpengaruh jawabanmu. Wah. Kalau menurutku sih kayaknya udah bilang tadi sih. Kalau menurutku itu orang-orang yang seperti itu tipikal orang yang kurang perhatian menurutku. Satu, kurang perhatian. Ya taruhlah pembelaannya, oh aku kan mau gimana ya, mau berbagi ceritaku ya, tapi kan tidak semua cerita orang mau dengar. Akan lebih baiknya kalau kalian bilang itu ke orang-orang dekat lah. Kalau kalian kan kalau misalnya kalian taruhlah posting kan, itu semua orang yang follow kalian bisa lihat ya kan, atau nggak mentok-mentok bikinlah close friend ya kan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau melihat itu tidak melihat itu intinya. Atau ya Second account. Nah ya, second account. Jadi- Paling pas second account. kita memberikan pasar sendiri buat orang yang memang suka dengar cerita galau kita. Iya. Pas itu. Ke orang yang tepat lah gitu. Jadi Kalau dariku juga sama, setuju. sama. Satu, itu mereka itu termasuk orang yang kurang perhatian. Dua, bisa jadi mereka itu orang-orang yang layak untuk diperhatikan, tapi salah target ke orang yang
memperhatikannya gitu. Salah. Boleh. Berarti dia masih kurang bisa mensortir siapa-siapa aja sih yang akan memperhatikan dia gitu. Sama tambahan nih Pak De. Ketika kalian memposting soal-soal galau secara tidak langsung, itu ibarat kita ini ya apa? Kayak menurunkan ini apa? Harga diri. Seakan-akan menandakan bahwa diri kita itu lemah gitu. Iya, karena akan lebih baik kalau misalnya emang sedih itu kan semua orang pasti sedih ya kan, semua orang pasti galau. Cuman dengan Aduh, jangan sedih bro. enggak cuy, ini berasa cuy. Iya, ini nanti orang tidak menangis Bang. Aku dapat maksud Aldi. Kalau kita meng-share kegalauan kita itu kita menunjukkan kelemahan kita. Tapi coba kita buat kebalikannya. Berarti oke, kita galau, kita sharing sama orang-orang terdekat nih. Yang kita sharing nanti di sosmed itu bukan kegalauan kita lagi, tapi kebangkitan kita dari jatuhnya kita waktu itu. Jadi kita udah sembuh nih lukanya, baru kita share ke sosmed gitu. Contoh nih ya, kan dia nggak nampakin. Oh paling pikiran orang, gila orang nih badan tegap gini-gini gagah ya kan. Coba tiba-tiba ku nampak dia nangis kan, lihat dia nangis, turun gitu. Yang darinya gagah berani kan, ya kesampingan dua asalnya. Tapi kalau dia udah nangis, kayak turun gitu. Berarti nangisnya dia itu harus ke orang-orang yang memang dekat dengan dia. Iya. Biar nggak menurunkan pandangan orang tentang positifnya yang ada di diri dia gitu ya. Iya. Darimu bos? Closing statement sekalian ya. Oke. Aku bakalan lebih universal buat teman-teman yang emang nggak suka sama konten galau di Instagram ataupun orang-orang yang emang suka posting hal-hal kegelisahan mereka di Instagram. Yang pertama kalau dari aku lihat arah mereka mau kemana. Biasanya mereka tuh bisa dilihat tujuan mereka bikin konten galau tuh buat apa. Kalau mereka putus-putus, berarti ya cuman sesaat aja. Sesaat aja ya. Sesaat. Sementara. Cuman karena di momen itu mereka benar-benar sedih atau jatuh. Tapi kalau mereka itu share-nya konsisten dan dari jangka panjang dari konten awal sampai Ya. akhir itu nyambung, berarti mereka sebenarnya dari cerita itu mereka punya goal sendiri. Ya beda cerita itu. Jadi intinya yaitu solusinya buat teman-teman yang memang mau sharing cerita galau biar nggak dibilang lemah, mungkin solusinya bikin second account. Ya, Iya. paling pas itu. Second account. Kalau nggak malas bikin second account, bikinlah close friend. Batasi pertemanan. Nah, kalau memang malas juga bikin second account dan close friend, ya share aja yang contoh dari Instagram lain nih, ada konten-konten yang sesuai dengan apa yang di diri kamu, share aja, repost dan tujuannya bukan untuk menyindir yang lain tapi untuk membangun diri kita sendiri. Siap bos. Siap bos. Follow apa? Kan cowok. Oke, jadi cerita kita cukup kamar cowok kita sudahi sampai di sini. Mungkin nanti kita bakalan bikin tema-tema yang lebih menarik tapi bisa dibikin lucu atau Lucu bisa dibikin menarik. lucu bisa dibikin menarik. Jangan lupa follow Instagram. Kalau mau follow aku Aldi_.jpg dan jangan lupa follow juga @katadipa. Instagram. Kalau aku Instagramnya Reina Wahyu, nanti ada di deskripsi. Kalau aku YouTube-nya Aksaradi, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga. Supaya siapa tahu buat teman-teman kalian yang pengen dapat cerita-cerita atau referensi cerita galau, Sama tinggalkan jejak di kolom komentar. tinggalkan Tapi di makasih kolom dulu nih sama teman-teman yang udah nonton sampai sekarang nih ya. ini apresiasi buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Ya biarpun di skip paling nggak kalian sampai di momen ini. Saya ucapin banyak terima kasih karena udah mau denger bacotan kita. Kita ketemu di sesi berikutnya.